Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Enam hari sesudah Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada bersamamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Maria, saudari Lazarus, mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Dalam permenungan saya, Maria, saudari Lazarus ini memberikan yang terbaik bagi Yesus. Dia memberikan penghormatan bagi Yesus karena dia percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Maria percaya bahwa apapun yang dilakukan oleh Yesus selalu mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Maka Maria tidak neko-neko. Maria memberikan seluruh yang terbaik bagi Yesus dalam kehidupannya. Maka pertanyaan buat kita, apakah kita juga memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melakukan karya-karya besar agar semakin banyak orang yang datang dan percaya kepada Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, tindakan istimewa Maria, saudari Lazarus ini akhirnya dipandang negatif oleh Yudas Iskariot. Bagi Yudas, hal ini hanya menghambur-hamburkan uang, mendingan dijual lalu uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Berbeda dengan Maria, yang terbaik itulah yang harus diberikan kepada Tuhan. Yudas melakukan hal itu bukan karena dia perhatian terhadap orang miskin,
tapi karena dia memperhitungkan bahwa dengan menjual itu ada sesuatu yang bisa masuk dalam kantongnya sendiri demi kebutuhannya sendiri. Maria tidak berpikir tentang kebutuhannya. Dia juga memikirkan tentang kebutuhan orang lain. Berbeda dengan Yudas Iskariot. Yudas hanya memperhatikan dirinya sendiri karena sejatinya dia adalah seorang koruptor. Dia sering mengambil uang yang ia pegang. Penilaian Yudas terhadap Maria, saudari Lazarus, itu sejatinya bukan karena, sekali lagi, bukan perhatian dan cintanya kepada orang miskin, namun karena ego, karena kerakusannya. Maka pertanyaan buat kita renungkan hari ini, apakah kita juga seperti Yudas Iskariot yang koruptif dan egois, yang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri? Ataukah kita seperti Maria yang berhati suci bagi Yesus dan sesama yang ada di sekitar kita? Mari kita berjuang untuk melakukan sesuatu tanpa ada embel-embel di belakangnya, tapi kita melakukan sesuatu all for the glory of God. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Cari dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tidak usah takut miskin untuk berbagi dengan orang lain, karena Tuhan akan memberikan kepadamu rezeki yang secukupnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami masing-masing. Ampuni kerapuhan dan dosa-dosa kami. Tuhan, berikanlah kami hati yang siap berbagi hidup dengan orang lain, agar semakin banyak orang datang dan percaya kepadamu. Berkatilah mereka semua yang saat ini sedang menderita sakit, yang sedang bergumul dengan beban yang berat. Kami percayakan mereka semua kepadamu. Semoga Engkau membantu mereka dan memenuhi segala kebutuhan mereka masing-masing. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.